Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Bagaimanapun, beberapa anggota dewan lainnya bahkan tidak tahu tentang kenyataan sebenarnya. Bahwa merekalah yang sudah merencanakan untuk membunuh Linda Suteja. Semua yang dilakukan oleh ayah dan anak itu semata-mata untuk mendapatkan tahta dari grup Suteja. Dan semua yang dilakukan hari ini, hanyalah untuk mendapatkan status kepemimpinan grup Suteja dengan cara yang halus dan tidak dicurigai banyak orang. Semakin banyak yang curiga maka semua rencananya akan gagal total. Oleh karena itu, dengan Tuan Takur mengatakan itu, meskipun mereka tidak setuju 10.000 kali di dalam hati mereka tidak akan pernah mengatakan kata tidak. Selama mereka mengatakan tidak, itu akan langsung membuat orang meragukan motif mereka. Dan begitu ada yang meragukan motifnya, pihak lain pasti akan curiga bahwa kecelakaan Linda Suteja di Jepang pasti ada kaitannya dengan mereka. Dan semua rencana busuknya terbongkar. Oleh karena itu, Bramasta Suteja hanya bisa mengertakkan gigi dan berkata, "Saya pikir Tuan Takur sangat benar. Karena sekarang kami telah memutuskan untuk mencalonkan ketua baru untuk memimpin keseluruhan situasi, maka kami harus melakukan pekerjaan yang baik untuk Linda Suteja, pimpinan asli grup Suteja." Karena itu, dia membuka mulutnya dan berkata, "Sekarang, saya mengusulkan bahwa siapapun yang terpilih sebagai ketua baru, dia harus mengikuti prinsip, yaitu, begitu Nona Linda Suteja kembali dengan selamat, ketua yang baru harus turun tahta tanpa syarat. Mengembalikan posisinya ke semula." Apakah ada yang punya komentar atau keberatan? Ketika semua orang mendengar dia berkata begitu, tentu saja mereka mengangguk setuju. Kali ini angkat tangan, semua 17 orang mengangkat tangan. Bramasta Suteja bahkan lebih kesal melihat ini, dan diam-diam dia berpikir, keparat ini baru saja memberikan aku bom waktu. Sekarang hidup atau mati Linda Suteja tidak diketahui. Para dewa juga tidak tahu apakah dia sudah mati. Seandainya dia tidak mati, dia akan kembali hidup-hidup suatu hari nanti. Apakah aku melakukan semua ini untuk sia-sia? Memikirkan hal ini, Bramasta Suteja menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya solusi terbaik sekarang adalah menjual aset segera setelah menjabat untuk berjaga-jaga. Jadi, dia melanjutkan untuk berbicara, "Sekarang, mari kita lanjutkan ke pemungutan suara berikutnya, yaitu kita akan mencalonkan satu orang dari 17 orang dari kita untuk menjadi ketua dewan yang baru. Di antara 17 orang dari kami, siapapun memiliki opsi untuk memilih dan dipilih. Hak untuk memilih terbatas pada 1 suara per orang, dan yang memiliki lebih banyak suara akan menjadi ketua baru kami. Bagaimanapun," dia menambahkan, "karena ini terkait dengan posisi ketua dewan, ini sangat penting bagi grup Suteja, jadi kami akan mengadopsi sistem pemungutan suara nama asli kali ini untuk mencegah siapapun beroperasi dalam kegelapan." Semua orang tiba-tiba saling memandang. Di dewan direksi, voting nama asli memang adil, tapi voting nama asli juga akan membawa bahaya tersembunyi yang sangat besar. Jika Anda memilih A, tetapi pada akhirnya B mendapatkan posisi tersebut, maka B pasti akan membencinya di masa depan, dan bahkan meletakkan kaki mereka untuknya di mana-mana dan membuat masalah baginya.
Jika orang ini benar-benar berhati-hati, mungkin dia masih akan melakukan segala kemungkinan untuk membalas dendam terhadap dia beberapa tahun kemudian. Menghadapi kelakuan orang seperti ini, tidak ada yang tahan. Roni Suteja kali ini sangat serius bergema. Saya juga mendukung pemungutan suara dengan nama asli. Hanya pemungutan suara dengan nama asli yang bisa lebih sejalan dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan fairness. Karena itu, dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Karena kamu ingin memilih, maka aku akan memberi contoh untuk semua orang. Aku dengan ini merekomendasikan Tuan Bramasta Suteja sebagai ketua baru grup Suteja. Aku memilih dia." Bramasta Suteja tersenyum tipis saat ini, karena setiap orang di Dewan Direksi kami memiliki hak untuk memilih dan dipilih, maka saya akan memilih diri saya sendiri. Saya yakin saya dapat memimpin grup Suteja untuk mengatasi kesulitan dan menciptakan kejayaan yang lebih besar. Kemudian, seseorang segera menyatakan, "Saya juga memilih Tuan Bramasta Suteja." "Hitung aku," Roni Suteja kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "dalam kasus ini, Tuan Bramasta Suteja telah menerima 4 suara. Adakah suara yang lain? Tolong segera beri suara Anda." Yang lain bergumam satu sama lain untuk beberapa saat, melihat bahwa Bramasta Suteja telah berhasil mengendalikan situasi, dan ini adalah sistem pemungutan suara dengan nama asli, dan ada risiko menyelesaikan akun setelah musim gugur. Jadi mereka semua mengungkapkan pendapat mereka dan memilih untuk Bramasta. Tak lama kemudian, suara Bramasta mencapai 9 suara, dan pemilihan ketua baru sudah menjadi kepastian. Saat ini, hanya segelintir orang yang tidak memilih telah menyadari bahwa situasi keseluruhan telah ditentukan, dan apakah mereka memilihnya atau tidak, mereka tidak dapat mengubah hasil pemilihannya sebagai ketua baru. Namun, jika beberapa orang tidak memilihnya saat ini, atau jika dia abstain, dia harus berhati-hati terhadapnya yang menetapkan skor. Akibatnya, semua orang menjadi berpaling dan memilih Bramasta Suteja untuk menjadi pemimpin grup Suteja sementara. Sehingga, Bramasta Suteja, ayah Roni, berhasil meraih 17 suara dari 17 orang yang hadir dalam rapat dewan hari ini. Pada saat ini, Roni Suteja dengan girang membuka mulutnya dan berkata, "Kalau begitu, Tuan Bramasta Suteja mulai saat ini telah sah menjadi ketua baru grup Suteja." Semua orang bertepuk tangan dan mengucapkan ucapan selamat yang bergema di ruangan itu. Kemudian setelah itu, Roni Suteja dengan bersemangat memimpin untuk bertepuk tangan. Kemudian diikuti yang lainnya yang bertepuk tangan. Bramasta Suteja melambaikan tangannya dengan ekspresi rendah hati dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit kemampuan saya. Saya juga memiliki pengetahuan diri. Meskipun kemampuan saya tidak begitu bagus, saya masih tidak kalah jauh dibanding dengan Nona Linda Suteja. Tapi semua hadirin yang ada di sini, yakinlah, karena saya dipilih untuk berada di posisi ini oleh semua orang. Saya dengan tegas menerapkan prinsip dasar, berada di posisi saya dan mencari pemerintahan, dan melayani perkembangan grup Suteja di masa yang akan datang dengan sepenuh hati. Saya tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak bertanggung jawab ataupun merugikan grup." Yang lain buru-buru bertepuk tangan dan setuju. Bramasta Suteja sedikit tersenyum dan berkata dengan tenang, "Karena sekarang kita telah memilih ketua yang baru, selanjutnya kita akan pindah ke aula rilis. Saya telah mengundang sekelompok media sebelumnya dan memberitahu mereka bahwa kami akan memilih ketua baru hari ini. Sebentar lagi, saya akan turun menggelar konferensi pers untuk mengumumkan keputusan terbaru Dewan Direksi. Dengan cara ini juga dapat meyakinkan investor dan pemegang saham kita." Apakah ada yang memiliki usulan atau komentar? Setiap orang telah memilih Bramasta Suteja untuk menjadi ketua baru, dan tentu saja tidak akan ada keberatan untuk hal-hal seperti menghadiri konferensi pers. Jadi semua orang langsung setuju. Bramasta Suteja berkata dengan menggebu-gebu, "Oke.
Kami bisa mencapai konsensus dengan sangat cepat. Ini adalah berita bagus untuk grup Suteja. Saya yakin setelah konferensi pers, harga saham kita akan naik dengan cepat. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan sengaja berkata dengan cari muka, namun, semua orang harus memperhatikan sesuatu. Jangan memanfaatkan puluhan menit sebelum konferensi pers untuk melakukan tindakan kecil apapun di pasar saham. Jika ada di antara kalian yang dicurigai menghubungi orang dalam perdagangan atau menjual saham, mendorong Komisi Pengaturan Sekuritas untuk datang, saya tidak akan pernah memaafkannya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.